Hai, assalamualaikum. Gimana? Apa kabar? Pembelajaran jarak jauh kita selama ini gimana? Lancar nggak? Semoga lancar ya. Nah, hari ini Ibu akan mencoba metode baru menggunakan YouTube. Kenapa? Karena kemarin banyak yang mengeluh kalau materinya nggak paham. Ya jelas nggak paham ya. Kenapa? Karena saya share-nya kan lebih banyak ke materi yang bentuk tulisan. Sedangkan kalian untuk memahami tulisan belum tentu bisa paham. Nah, kali ini saya bikinkan videonya. Semoga kalian lebih nyambung ya. Nanti Ibu akan terangkan sedikit aja biar kuota kalian gak boros. Kemudian nanti kalian latihan soal, oke? Materi kita yang baru nanti mengenai logaritma. Apa itu logaritma? Nih gini. Logaritma nanti biasanya menggunakan notasi log. Jadi kalau kalian ketemu log itu maksudnya adalah logaritma. Logaritma itu seperti apa? Jadi misal saya punya ya A dipangkatkan M sama dengan B. Jadi ini bilangan pokoknya, yang ini bilangan pangkatnya ya. Ini bilangan pokoknya, ini bilangan pangkatnya, dan ini adalah hasilnya. Kalian pernah ketemu perpangkatan ya? Contoh perpangkatan, saya punya 2 dipangkatin 3 sama dengan 8. Nah, artinya 2 pangkat 3 itu apa sih? 2 dikali 2 dikali 2 kan? Sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Nah, ini kan kalau bentuk pangkat. Nah, kalau bentuk logaritmanya gimana? Logaritma itu kebalikannya pangkat. Jadi nanti saya punya 2 log 8 sama dengan 3. Loh, kok bisa begitu? Jadi nanti begini. Si soal berubah jadi jawaban. Si jawaban berubah jadi soal. Lah, ini bacanya gimana? Bacanya ini, perhatikan ya. 2 dipangkatin berapa sih yang hasilnya 8? Jawabannya 3. Jadi misalnya saya punya 3 log 9. Ayo, berarti jawabannya 3 dipangkatin berapa ya yang hasilnya 9? Berarti berapa? 2, ya kan? 3 pangkat 2 kan 9. 3 kali 3 kan 9, gitu ya. Saya punya lagi 5 log 25. 5 dipangkatin berapa yang hasilnya 25? Ternyata hasilnya 2, gitu ya. Nah, saya langsung masuk ke sifat. Sifat yang pertama itu saya punya A log B kali C. Nanti jadinya A log B ditambah A log C. Penjelasannya di sini. Misal saya punya 2 log 4 dikali 8. Ini nanti kalau dikali dia bisa berubah jadi penjumlahan. Jadi diingat-ingat ya, yang namanya kali itu pasti pasangannya penjumlahan. Saya beli apel 2 kali, apel 3 kali, apel 4 kali, berarti kan dia bertambah. Makanya perkalian itu berhubungan dengan penjumlahan, begitu ya. Nah, ini bisa saya pecah menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 8. Jadi kali itu bisa berubah menjadi penjumlahan, gitu ya. Saya punya 2 log 4. 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 4? Kan berarti 2, ya kan? Terus ditambah 2 log 8. 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 8? 3. 2 tambah 3, 5. Oh, berarti hasilnya 2 log 4 kali 8 itu adalah 5. Bisa dipecah, gitu ya. Berikutnya, soal berikutnya. Saya punya, ini sifat berikutnya ya. A log B per C. Kalau kali berubah jadi tambah, berarti kalau bagi berubah jadi kurang. Ya, nanti jadinya A log B dikurangi A log C. Contoh, saya punya masih soal yang gampang. 8/4. 8/4 itu berarti bisa saya rubah jadi 2 log 8 dikurangi 2 log 4, gitu kan ya. 2 log 8 itu berapa? 3. 2 log 4 berapa? 2. 3 kurangi 2, 1. Berarti ini jawabannya adalah ini. Masa sih Bu? Jangan-jangan sifatnya ini bohong. Kita cek aja. Kalau kalian cek secara manual, hasilnya pasti sama-sama 5 dan sama-sama 1. Contoh, nih ya, langsung ke sini. Ini saya cek secara manual. 8 dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. Ya enggak? Berarti kan kalau ini saya cek secara manual, hasilnya kan 2 log 2. Sekarang kalian pikir 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 2? 1. Tuh, makanya sama ya hasilnya. Jadi sifat ini, si 2 ini, sifat ini
itu adalah sifat yang beneran gak bohongin kalian dan hasilnya beneran mutlak. Nah, kalian nanti akan belajar mengerjakan soal yang bentuknya sederhana. Nanti akan saya terangkan ke kalian sesimpel-simpelnya. Contoh soal ya. Contoh soal. Saya punya nih 2 log 4 ditambah 2 log 8 ya. Kok 8 ya? 16 aja deh, biar agak sulit dikit ya. Yang ini 3 log 9. Nah, kalau kalian mengerjakan, dikerjakan satu-satu boleh. Ini langsung digabung dengan yang ini boleh. Tapi ini nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Jadi dia kalau sama basisnya nih ya, kalau ini sama, itu bisa dikerjakan bareng. Tapi kalau berbeda, tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Bu, saya nggak mau pakai sifat ngerjakannya, saya maunya manual. Boleh nggak? Boleh. Ini kerjakan manual. 2 log 4, 2 log 16, 4. Masih ingat ya? 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 16? 4. 3 log 9, 3 pangkatin berapa yang hasilnya 9? 2. 2 ditambah 4 dikurangi 2, berarti hasilnya 4. Ya kan? Karena ini menghabiskan. Tuh. Ini kalau manual. Nah, tapi kalau mau menggunakan sifat, kalian bisa campur ini jadi satu. Jadi ini begini. 2 log 4 kali 16. Masih ingat kenapa dikali? Nih. Ya, ingat ya. Ini bisa dicampur. Dikurangi 3 log 9. 4 kali 16 berapa? 64 toh? Berarti kan 2 log 64. Benar ya? 16 kali 4. Tuh ya, benar. Dikurangi 3 log 9. 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 64? 6 kan? Dikurangi 3 dipangkatin berapa yang hasilnya 9? 2. Tuh, 4. Sama nggak hasilnya? Sama. Lebih enak mana? Tergantung. Kalau bentuk soalnya seperti ini, lebih enak begini. Manual, satu-satu ya. Tapi kalau soalnya nanti kalian ketemunya yang jauh lebih panjang, lebih enak mengerjakan pakai sifat. Gitu ya. Semoga bisa dipahami dan nanti tolong dilihat link berikutnya dari tugas saya ya. Nanti saya kasih tugas yang lebih mudah yang mencerminkan contoh yang saya berikan. Assalamualaikum, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.